Selamat pagi Bapak Arif Budiono, Sarjana Teknik, Master of Business Administration, Magister Komputer yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelas D Teknik Industri Unpar Angkatan 2020 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Muhammad Rafli Zulfikar, lalu ada Anastasia Vanessa, Nada Naziah Juniantika, Safrina Mirtaliani Azahra, dan Muhammad Dava Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas 2 mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri mengenai pemetaan proses bisnis di dalam perusahaan yang telah kami susun. Perusahaan yang kami pilih dalam tugas ini adalah CV Bangkit Maju Jaya. Selanjutnya ada step of process mapping, di mana ketika kita ingin menambahkan sebuah proses, kita membutuhkan step-step ini. Pertama ada proses identification, di mana kita belajar mengenai proses apa saja yang ada pada perusahaan kita. Biasanya ketika membentuk atau belajar mengenai proses identification ini, kita melihat melalui sudut pandang customer, karena terkadang sudut pandang perusahaan dengan customer itu berbeda. Terus yang kedua ada data gathering atau pengumpulan data, di mana di sini kita belajar apa saja yang ada dalam proses dan siapa saja yang nantinya akan terlibat gitu. Lalu ketiga ada interview dan map generation, di mana di sini juga kita sudah sampai di tahap pembentukan, di mana kita membentuk sebuah proses dan tahap ini nantinya dapat melibatkan banyak orang. Lalu yang keempat adalah analisis data, di mana kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk membuat proses itu menjadi lebih baik. Dan terakhir ada presentation, di mana di sini adalah proses menceritakan segala proses yang telah kita buat kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Gitu. Tahap pertama adalah proses identification. Proses ini diidentifikasi berdasarkan sudut pandang customer. Melihat dari sudut pandang customer ini merupakan sesuatu yang penting, karena sudut pandang perusahaan itu bisa saja berbeda daripada sudut pandang customer-nya. Pada tahap ini itu dilakukan identifikasi kapan saja customer melakukan kontak dengan perusahaan. Pada kasus CV Bangkit Maju Jaya, terdapat 8 proses yang membuat konsumen melakukan kontak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Yang pertama yaitu saat konsumen mendengar produk yang ditawarkan oleh CV Bangkit Maju Jaya, bisa melalui media ataupun informasi dari orang lain. Jadi di sini itu misalkan konsumen mungkin awalnya memerlukan layanan wastewater treatment plant, atau yang biasa kita sebut juga layanan konstruksi instalasi pengolahan air limbah untuk pabrik. Nah, dari kebutuhan yang dimiliki konsumen ini, tentu dia akan mencari penyedia jasa yang bisa dia cari melalui media atau seperti website, bisa juga dari review atau testimoni dari orang lain yang pernah mendengar atau menggunakan jasa CV Bangkit Maju Jaya. Setelah mendengar, maka proses kedua adalah konsumen akan menghubungi perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dialami oleh pabriknya. Di sini konsumen akan bertemu dengan admin CV Bangkit Maju Jaya untuk menjadwalkan konsultasi langsung di lapangan bersama tim lapangan. Lalu yang ketiga, dari penjadwalan yang telah ditetapkan, maka konsumen akan melakukan konsultasi secara langsung bersama tim lapangan untuk mengetahui opsi solusi apa yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan di pabriknya. Konsultasi ini dilakukan di TKP atau di pabrik konsumen yang memiliki kendala. Lalu selanjutnya, setelah tim lapangan melakukan konsultasi dengan konsumen dan memberikan opsi solusi, konsumen akan memilih solusi yang paling cocok dan dianggap terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, pada proses ini, konsumen juga melakukan kontak dengan perusahaan dengan memberikan pilihannya dengan mengajukan pesanan jasa kepada admin. Selanjutnya yang kelima, konsumen akan melakukan negosiasi harga atau biasa jasa dari solusi yang telah dipilih dengan memberikannya juga kepada admin. Lalu yang keenam, setelah konsumen setuju terhadap solusi dan biaya yang harus dikeluarkan, maka konsumen juga akan menandatangani kontrak bersama CV Bangkit Maju Jaya sebagai tanda persetujuan pemberian jasa. Lalu yang ketujuh, konsumen akan melakukan kontak lagi dengan perusahaan ketika tanggal pembayaran di kontrak jatuh tempo. Konsumen harus membayarkan nominal yang telah disetujui pada tanggal yang tertera.
Dan yang terakhir, konsumen akan menerima tanda bukti pembayaran sebagai tanda bahwa jasa yang diberikan telah memenuhi kebutuhan konsumen dan jasa yang telah diberikan itu telah lunas terbayarkan. Lalu, setelah melakukan proses identification, selanjutnya ada 5 tahapan yang perlu diikuti. Yang pertama adalah identify trigger events, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi kejadian yang memicu timbulnya proses-proses tersebut. Pertama, ada proses marketing, di mana ada 2 kejadian yang dapat memicu timbulnya proses ini. Yaitu yang pertama, saat konsumen membutuhkan jasa konstruksi pengolahan air limbah, dan yang kedua, saat konsumen mendengar bahwa CV Bangkit Maju Jaya menyediakan layanan ini. Lalu lanjutkan untuk yang kedua ada proses customer inquiries, di mana dapat timbul dari konsumen yang menghubungi CV Bangkit Maju Jaya. Lalu yang ketiga ada sales, yang dapat timbul saat konsumen membutuhkan detail jasa atau layanan yang disediakan oleh CV Bangkit Maju Jaya. Selanjutnya yang keempat, ada order completion, yang dapat timbul setelah konsumen menerima tawaran solusi dari CV Bangkit Maju Jaya. Dengan diterimanya solusi ini, dapat berujung pada kesepakatan bekerja sama, yang bisa terhitung juga sebagai masuknya pesanan bagi CV Bangkit Maju Jaya. Proses selanjutnya yang kelima adalah proses service initiation, yang dapat dipicu ketika perusahaan memulai pelayanannya kepada konsumen. Lalu yang keenam, ada proses customer billing, di mana pemicunya ini berbeda dari proses yang lain. Pada customer billing, pemicunya adalah waktu. Hal ini bisa dimulai ketika memasuki periode jatuh tempo pembayaran yang tertera pada kontrak yang telah disetujui. Lalu yang ketujuh ada customer payment. Proses ini timbul ketika konsumen membuat pembayaran atas jasa yang telah dikonsumsi. Dan terakhir ada termination of service, di mana hal ini bisa terjadi ketika konsumen tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, atau mungkin saja dia melakukan pembatalan sehingga jasa atau layanan tersebut harus dihentikan. Ini terdapat identify spot process. Spot process merupakan proses yang tidak diketahui oleh customer. Pada CV Bangkit Maju Jaya terdapat spot process seperti service initiation, di mana service initiation itu terdapat mengolah bahan baku, di mana tentunya dalam menangani suatu permasalahan ada pencampuran bahan-bahan yang nantinya akan digunakan oleh teknisi untuk permasalahan customer. Lalu ada tahap perencanaan solusi, di mana ketika tim lapangan menyusun perencanaan, ada tahap-tahap yang memang harus ada dan tidak dapat dihilangkan, sehingga customer harus menyerahkannya kepada tim lapangan. Seperti itu. Nah, pada bagian kedua yaitu data gathering, di sini kita mencoba untuk memahami bagaimana proses yang dilihat dari sisi customer. Pertama ada proses description. Nah, di sini proses description itu merupakan proses dan deskripsi dari apa saja yang terjadi di dalam interaksi antara customer dengan pihak perusahaan. Yang pertama ada customer inquiries, yang dimana konsumen langsung menghubungi admin terhadap informasi yang ingin disampaikan, baik berupa masalah atau keluhan yang dialami perusahaannya, khususnya dari yang berhubungan dengan air atau limbah. Yang kedua ada order completion. Nah, setelah konsumen menceritakan keluhan atau informasi singkat, barulah admin menerima informasi berupa permasalahan yang diterima dan memberikan solusi kepada konsumen. Nah, solusi ini diambil berdasarkan pengalaman dari perusahaan yang sebelumnya telah menangani beberapa masalah-masalah. Nah, setelah itu masuk ke service initiation atau tim lapangan menerima pesanan berupa solusi dari customer yang tadi lewat admin untuk langsung mengawali proses pengerjaan solusi dengan membuat sketsa sesuai perintah yang diinginkan konsumen. Nah, pada proses service initiation ini pekerjaan sudah mulai dikerjakan agar konsumen atau konsumen dapat menerima gambaran bagaimana sih solusi yang sebenarnya akan dikerjakan. Nah, setelah itu adanya project review. Nah, project review ini customer harus memastikan lagi apakah pekerjaan tim lapangan sudah sesuai dengan solusi yang diinginkan. Pada project review ini maksudnya adalah agar antara
persepsi dari konsumen dan persepsi dari pihak perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 proses lagi, yaitu yang pertama ada customer billing. Nah, setelah customer menyetujui dari solusi yang telah dikerjakan tersebut, maka customer diberikan sebuah jadwal untuk tanggal pembayaran yang harus dilakukan apabila customer menyetujui solusi yang ditawarkan perusahaan. Nah, setelah itu adalah masuk ke customer payment, yang dimana hari H konsumen melakukan pembayaran melalui admin ke rekening perusahaan. Nah, in case jika customer tidak melakukan pembayaran di tanggal yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya, maka ada yang dinamakan proses termination of services, yang dimana pada proses ini pihak perusahaan berhak untuk menghentikan pengerjaan yang telah dilakukan di sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya terdapat proses our unit owners, di mana pada proses ini kita membuat grafik untuk memudahkan perusahaan mengetahui tugas itu milik siapa, jadi langsung tertuju kepada bagian yang tepat. Kita mengidentifikasi proses pemesanan jasa pada CV Bangkit Maju. Terdapat beberapa proses dengan 4 owners, diantaranya ada tim marketing, tim lapangan, teknisi, dan admin. Pertama, ketika customer ingin melakukan pemesanan jasa, tentunya melihat website dulu dong. Nah, itu dilakukan seperti marketing gitu, dilakukan oleh tim marketing. Lalu ada customer inquiries, di mana itu dilakukan oleh admin. Selanjutnya ada sales, dilakukan oleh tim lapangan. Dan ada order completion, dilakukan oleh 2 bagian, yaitu admin dan tim lapangan. Lalu ada service initiation yang dilakukan oleh 2 bagian juga, yaitu tim lapangan dan teknisi. Dan terdapat 3 bagian lagi, yaitu customer billing, customer payment, dan termination of service, dilakukan oleh admin. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai overview map dari proses pemesanan pada perusahaan CV Bangkit Maju Jaya. Proses dimulai dengan customer yang menghubungi CV Bangkit Maju Jaya. Setelah customer menghubungi CV Bangkit Maju Jaya untuk melakukan konsultasi, maka tahap selanjutnya adalah input pemesanan yang dilaksanakan oleh admin perusahaan. Pesanan kemudian dilanjutkan kepada bagian tim lapangan dari perusahaan CV Bangkit Maju Jaya. Pesanan yang telah diterima oleh tim lapangan kemudian dibuat perencanaan solusinya. Solusi dibuat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi customer serta tinjauan langsung di lapangan. Setelah rencana solusi selesai dibuat, maka rancangan solusi tersebut disampaikan kepada bagian teknisi yang akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan rancangan solusi yang ada. Kemudian masuk ke detail map. Detail map ini berisikan sudut pandang teknisi terhadap proses pemesanan. Proses dimulai dari teknisi yang menerima rencana solusi dari tim lapangan dan kemudian teknisi melakukan survei kondisi ke lapangan. Kemudian teknisi melaksanakan pencocokan rencana solusi dan kondisi yang ada di lapangan. Apabila belum sesuai, maka teknisi akan memberikan perbaikan rencana kepada tim lapangan yang kemudian akan ditinjau ulang oleh tim lapangan. Namun apabila telah sesuai, maka hal selanjutnya yang dipertimbangkan adalah memastikan proposal divisi marketing telah disetujui. Apabila belum, maka teknisi akan menunggu proposal tersebut disetujui. Namun apabila sudah, maka hal selanjutnya yang dilaksanakan oleh teknisi adalah memastikan bahan baku tersedia. Apabila bahan baku belum dikirimkan, maka teknisi harus berkoordinasi dengan kepala gudang untuk segera mengirimkan bahan baku ke lokasi customer. Lalu bila bahan baku telah tersedia dengan lengkap, maka tim teknisi akan mulai melaksanakan rancangan solusi terhadap perusahaan konsumen. Apabila hasil pesanan memenuhi permintaan customer, maka akan selesai. Namun, apabila belum memenuhi permintaan customer, maka teknisi akan kembali ke proses penyesuaian rencana dan solusi. Dan apabila diperlukan untuk melakukan perubahan kembali rencana solusi, maka tim teknisi perlu memberikan saran perbaikan kembali pada tim lapangan yang kemudian alur akan kembali dilaksanakan seperti pada awal proses. Bagian selanjutnya adalah final map. Pada bagian ini terdapat 5 pihak yang terkait, yaitu customer, admin, tim lapangan, marketing, dan teknisi. Langkah pertama diinisiasi oleh customer atau konsumen, yang dimulai dengan konsumen menghubungi CV Bangkit Maju Jaya.
yang kemudian diterima oleh admin dan admin akan menjadwalkan konsultasi di lapangan. Kemudian tim lapangan akan menerima jadwal konsultasi dan melakukan konsultasi. Jika tidak terdapat solusi dari konsultasi tersebut, maka tim lapangan akan melakukan konsultasi kembali dengan customer. Nah, jika sudah mendapatkan solusi, maka akan dilanjutkan oleh admin dengan memberikan penawaran kepada konsumen. Nah, jika konsumen menerima penawaran, maka admin akan mengajukan pemesanan. Tetapi jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan negosiasi antara admin dan konsumen sampai konsumen menerima penawaran. Setelah itu, konsumen akan mengajukan pesanan dan pesanan tersebut akan diterima oleh admin dan admin akan mengajukan kontrak atau perjanjian. Nah, dari situ, setelah admin mengajukan kontrak atau perjanjian, lalu dilanjut dengan apakah konsumen menandatangani kontrak. Jika iya, maka admin akan melakukan input pesanan. Kemudian dilanjut dengan tim lapangan yang akan menerima pesanan tersebut dan membuat rancangan serta jadwal dari solusi yang diperoleh. Kemudian akan terdapat 2 cabang. Yang pertama adalah kepada marketing dan yang kedua adalah kepada teknisi. Cabang pertama yang kepada marketing, marketing akan membuat proposal dan RAB dari rancangan yang telah dibuat oleh tim lapangan. Kemudian tim marketing akan melihat apakah proposal telah disetujui atau tidak. Jika tidak, maka tim marketing akan membuat proposal dan RAB ulang yang telah direvisi hingga RAB dan proposal tersebut telah disetujui. Nah, jika sudah disetujui, maka akan dilanjutkan kepada teknisi dengan mengecek apakah bahan baku telah tersedia atau belum. Jika bahan baku belum atau tidak tersedia, maka teknisi akan mengembalikan kepada tim lapangan untuk melakukan pemesanan bahan baku. Sampai akhirnya bahan baku telah tersedia, maka akan dilanjutkan lagi kepada teknisi untuk melaksanakan rancangan solusi terhadap perusahaan konsumen. Nah, untuk cabang kedua yang kepada teknisi, dari tim lapangan yang sudah membuat rancangan serta jadwal solusi dari permasalahan yang ada, teknisi akan menerima rancangan solusi tersebut dan melakukan survei lapangan. Lalu, dari survei tersebut akan terlihat apakah rencana solusi telah sesuai atau belum. Jika rencana atau solusi belum sesuai atau tidak sesuai, maka teknisi akan memberikan perbaikan rencana kepada tim lapangan. Dan dilanjut dengan tim lapangan yang membuat rancangan dan jadwal solusi yang baru. Tetapi, jika rancangan solusi telah sesuai, maka teknisi akan mengecek apakah bahan baku telah tersedia atau belum. Jika bahan baku tidak tersedia, maka akan dikembalikan kepada tim lapangan untuk melakukan pemesanan bahan baku. Sampai bahan baku telah tersedia, maka teknisi akan melaksanakan rancangan solusi terhadap perusahaan konsumen. Kemudian akan terlihat dari konsumen apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Jika tidak, maka konsumen akan mengajukan komplain dan komplain tersebut akan diterima oleh admin dan admin akan melakukan input komplain. Kemudian input komplain dari admin tersebut akan diteruskan kepada tim lapangan. Kemudian tim lapangan menerima komplain dan melakukan investigasi hasil. Nah, dari investigasi hasil itu, tim lapangan akan mengecek apakah terdapat kesalahan atau tidak. Jika terdapat kesalahan, maka proses akan diulangi kepada tim teknisi yang mengecek apakah solusi telah sesuai atau tidak. Tetapi, jika tidak ada kesalahan, maka proses ini akan selesai. Lalu, jika hasilnya memuaskan, maka customer akan melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Nah, pembayaran tersebut akan diteruskan kepada admin dengan admin memberikan tanda bukti pembayaran.
Nah, jika admin sudah memberikan tanda bukti pembayaran, maka proses akan selesai. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak.